Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini dimulai dengan memperkenalkan Geraldo, seorang pendeta Kristen yang sangat terkenal di sebuah kota besar di Amerika. Namanya sudah dikenal luas tidak hanya karena khotbah-khotbahnya yang menginspirasi banyak orang, tetapi juga karena gereja yang dipimpinnya yang selalu penuh dengan jemaat yang setia. Setiap minggu, ribuan orang datang untuk mendengarkan pesan-pesan rohaninya yang menyentuh hati. Dan Geraldo selalu tampil sebagai sosok yang penuh keyakinan dan pengharapan. Namun di tahun 1999, Geraldo mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya yang dulu kuat dan energik kini mulai melemah. Ia merasa lelah meskipun baru saja bangun tidur. Nafsu makannya berkurang drastis dan ia mulai kehilangan berat badan dengan cepat tanpa alasan yang jelas. Kondisi fisiknya yang semakin memburuk membuatnya khawatir, tetapi ia terus mengabaikan gejalanya, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya kelelahan biasa. Namun semakin lama keadaan Geraldo semakin buruk dan mulai mempengaruhi kesehatannya secara signifikan. Setelah beberapa kali berobat dan menjalani berbagai tes medis, dokter akhirnya mengonfirmasi diagnosis yang sangat mengejutkan bagi Geraldo. Ia menderita kanker stadion lanjut dan prognosisnya sangat buruk. Dokter dengan hati-hati menjelaskan bahwa tidak ada lagi harapan untuk kesembuhannya dan waktu yang tersisa bagi Geraldo sudah sangat terbatas. Keputusasaan mulai melanda, namun Geraldo berusaha menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Meskipun demikian, ia tidak bisa menahan kesedihan karena harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya yang penuh berkah ini akan segera berakhir. Berita tentang penyakit yang diderita Geraldo cepat menyebar di kalangan jemaat gereja dan masyarakat sekitar. Banyak orang terkejut karena mereka sudah begitu mengenal dan mengagumi Geraldo sebagai pemimpin rohani yang penuh semangat. Mendengar kabar ini, para jemaat merasa terpanggil untuk berdoa, berharap agar Tuhan memberikan mukjizat penyembuhan yang luar biasa bagi sang pendeta. Setiap hari jemaat gereja berkumpul di rumah ibadah, merunduk dalam doa dan memohon agar Tuhan memberi kesembuhan bagi Geraldo. Mereka berharap agar mukjizat Tuhan benar-benar terjadi dan bahwa Geraldo yang selama ini telah menginspirasi banyak orang bisa disembuhkan dan kembali memimpin mereka dalam iman. Doa-doa itu dipanjatkan dengan penuh ketulusan, mencangkup setiap sudut gereja yang penuh dengan harapan dan air mata. Mereka percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memiliki kemampuan untuk menyembuhkan segala penyakit. Di sisi lain, Geraldo sendiri merasa kelelahan yang luar biasa. Meski ada dukungan dari orang-orang yang sangat peduli padanya, ia mulai merasa bahwa takdir hidupnya sudah ada di tangan Tuhan. Berita tentang penyakit parah yang diderita oleh Geraldo akhirnya sampai ke telinga seorang ulama muslim yang tinggal di kota tersebut. Ulama ini yang dikenal luas karena kesolehan dan kebijaksanaannya merasa tergerak oleh rasa kemanusiaan untuk membantu. Meskipun ia bukan bagian dari komunitas Kristen, ulama tersebut percaya bahwa membantu sesama terutama yang sedang berada dalam kesulitan adalah panggilan moral yang melampaui batas agama atau kepercayaan. Dengan niat yang tulus untuk memberi bantuan, ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk memberikan sedikit harapan. Meskipun cara yang akan ia pilih mungkin akan kontroversial bagi banyak orang. Dengan tekad yang kuat, ulama itu bergegas menuju rumah sakit tempat Geraldo dirawat. Ia menyadari bahwa langkah yang akan ia ambil mungkin akan dipandang aneh. Bahkan oleh sebagian orang bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak lazim. Namun hatinya penuh keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang bisa dilakukan, sesuatu yang melampaui perbedaan agama dan kepercayaan. Ia percaya bahwa doa dan bacaan Al-Quran memiliki kekuatan untuk menyentuh hati dan memberi ketenangan pada orang yang sedang sakit. Dan ia ingin mencoba membantu Geraldo dengan cara yang ia yakini. Sesampainya di rumah sakit, ulama itu dengan hati-hati meminta izin kepada pihak rumah sakit dan keluarga Geraldo untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di sisi pendeta yang sedang sekarat itu. Namun awalnya pihak rumah sakit dan keluarga Geraldo menolak permintaannya. Mereka merasa canggung dan khawatir bahwa tindakan tersebut akan dianggap aneh atau bahkan tidak sesuai dengan agama mereka. Bagaimanapun, mereka merasa bahwa kepercayaan Kristen mereka harus dihormati dan mereka ragu apakah tindakan seorang ulama muslim akan memberikan dampak yang positif. Meskipun niat ulama tersebut tulus, tidak semua orang setuju dengan ide untuk membacakan Al-Quran di sisi Geraldo.
Beberapa anggota keluarga dan jemaat gereja menertawakan gagasan tersebut, merasa bahwa tidak ada hubungan antara Al-Quran dan kesembuhan fisik yang diharapkan. Mereka beranggapan bahwa doa-doa Kristen adalah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan Geraldo, dan mereka menolak keras tindakan tersebut. Ada yang merasa bahwa tindakan ulama itu hanyalah sebuah upaya sia-sia, sementara yang lain merasa bahwa itu adalah pelanggaran terhadap ajaran agama mereka. Namun ulama tersebut tetap sabar dan tenang menghadapi penolakan. Dengan pendekatan yang penuh kelembutan dan kebijaksanaan, ia berbicara dengan hati-hati kepada keluarga Geraldo dan pihak rumah sakit, meyakinkan mereka bahwa ia hanya berniat untuk memberikan bantuan dalam cara yang tidak akan merugikan siapapun. Setelah berbicara panjang lebar dan meskipun mereka masih penuh keraguan, akhirnya mereka memberi izin untuk membaca Al-Quran di samping Geraldo. Meskipun begitu, masih ada rasa was-was di antara mereka, dan mereka hanya berharap bahwa tidak ada yang salah dengan langkah ini. Dengan izin yang diberikan, ulama itu mulai membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk di sisi tempat tidur Geraldo. Suasana di sekitar mereka terasa hening, penuh harapan dan sedikit tegang. Para keluarga dan jemaat yang hadir, meskipun ragu, tetap diam dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Terdengar suara lirih dari ulama yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setiap kata yang terucap terasa penuh makna dan kedamaian. Meskipun mereka mungkin tidak memahami arti setiap kata yang dibaca, ada sesuatu yang magis dalam suasana tersebut, sesuatu yang membuat hati terasa tenang. Tidak lebih dari 5 menit setelah pembacaan dimulai, sesuatu yang luar biasa terjadi. Geraldo yang sebelumnya terbaring lemah dan hampir tidak bisa bergerak, tiba-tiba membuka matanya. Perlahan-lahan ia mengangkat tubuhnya dan duduk di tempat tidur. Wajahnya yang semula pucat dan lelah kini tampak cerah, seakan-akan ia baru saja sembuh dari penyakit berat. Semua orang yang ada di ruangan itu terkejut dan tercengang, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Geraldo yang sebelumnya dalam kondisi kritis, kini tampak sehat dan penuh energi, seolah-olah keajaiban baru saja terjadi di hadapan mereka. Semua orang yang ada di ruangan itu terkejut dan kebingungan. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Seakan waktu berhenti sejenak. Geraldo yang sebelumnya tampak terbaring lemah dan hampir tak bernyawa, kini duduk tegak dengan wajah cerah dan tubuh segar. Tidak ada lagi tanda-tanda penyakit yang terlihat. Bahkan seolah-olah ia tidak pernah mengidap penyakit kanker sama sekali. Dokter yang sebelumnya merawat Geraldo, yang telah menyerah pada diagnosanya, kembali ke kamar untuk memeriksa kondisinya. Ia memeriksa tubuh Geraldo dengan cermat, mengecek setiap bagian tubuh yang dulu terpengaruh oleh kanker. Setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, dokter itu terdiam dan tampak kebingungan. Ia memeriksa ulang hasil tes dan rekam medis yang ada, dan akhirnya menyatakan dengan suara tercengang, "Geraldo, kamu sudah sembuh total. Tidak ada lagi jejak penyakit kanker di tubuhmu." Keajaiban itu jelas tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Semua orang yang ada di sana hanya bisa memandangnya dengan takjub. Geraldo yang kini duduk di tempat tidur dengan tubuh yang penuh energi, menatap orang-orang di sekitarnya dengan mata yang penuh keheranan. Ia merasa seperti baru saja mendapatkan kehidupan kedua, seperti diberikan kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kebingungannya, namun ada satu perasaan yang begitu kuat mengalir dalam dirinya, rasa syukur yang mendalam. Dalam keadaan yang penuh emosional, Geraldo mulai berbicara. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Ia menyadari bahwa apa yang baru saja ia alami adalah suatu mukjizat besar yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. "Ini adalah tanda dari Tuhan," katanya dengan suara yang dipenuhi keharuan. "Saya telah diberikan kesempatan kedua dalam hidup ini, dan saya yakin ini adalah petunjuk bahwa saya harus mengubah hidup saya, memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan, dan lebih banyak bersyukur." Dalam heningnya ruangan, Geraldo melanjutkan, "Saya tahu bahwa ini bukan hanya tentang kesembuhan fisik. Saya merasa dipanggil untuk menemukan kebenarannya lebih dalam, untuk mencari pemahaman yang lebih besar tentang kehidupan ini dan tujuan saya." Ia menyadari bahwa mukjizat yang baru saja ia alami bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai pelajaran bagi semua orang yang ada di ruangan itu.
Keajaiban ini mengajarkan mereka bahwa kuasa Tuhan melampaui segala batas pemahaman manusia dan bahwa dalam setiap kesulitan ada harapan yang bisa ditemukan, bahkan dalam bentuk yang tak terduga. Dengan penuh keyakinan dan mata yang penuh air mata, Geraldo berdiri di tempat tidurnya, melihat ke arah orang-orang yang mengelilinginya. Ia merasakan bahwa hidupnya kini telah berubah, seolah diberi kesempatan kedua oleh Tuhan yang Maha Kuasa. "Saya telah diberi kesempatan kedua oleh Tuhan," kata Geraldo dengan suara yang tegas namun penuh penghayatan. "Dan saya sadar bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Islam adalah agama yang benar." Dengan rasa syukur dan ketulusan hati, Geraldo kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan dan keimanan. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ucapnya dengan lantang dan penuh makna. Semua yang hadir di ruangan itu terdiam sejenak, menyaksikan momen yang begitu mendalam dan penuh makna. Keputusan Geraldo untuk memeluk Islam tidak hanya merupakan transformasi pribadi baginya, tetapi juga sebuah tanda bahwa hidayah Allah datang dalam bentuk yang tak terduga. Jemaat gereja yang awalnya berkumpul dengan penuh harapan, berharap agar mukjizat kesembuhan Geraldo dapat membawa kebahagiaan dan kelegaan, kini terkejut mendengar pernyataan yang keluar dari mulutnya. Beberapa dari mereka merasa bingung dan terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun ada juga di antara mereka yang merasa tergerak, seolah sebuah pintu baru terbuka dalam pikiran mereka. Mulai mencari tahu lebih dalam tentang apa yang Geraldo baru saja ungkapkan. Beberapa jemaat yang merasa tertarik mulai bertanya-tanya, mencoba memahami lebih jauh tentang Islam dan keyakinan yang baru dipeluk oleh pendeta mereka. Mereka merasakan ada sesuatu yang kuat dan murni dalam kesaksian Geraldo yang membuat mereka penasaran dan ingin menggali lebih dalam. Keluarga Geraldo yang sebelumnya merasa cemas dan ragu juga mulai terbuka dengan pandangannya. Mereka tidak bisa menyangkal perubahan yang begitu mendalam dalam diri Geraldo yang sebelumnya lemah dan hampir mati, namun kini tampak penuh energi dan keyakinan. Mereka mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Geraldo dengan hati yang lebih terbuka. Beberapa di antara mereka bahkan mulai mempertimbangkan untuk belajar lebih banyak tentang Islam, merasa bahwa apa yang baru saja mereka saksikan adalah sesuatu yang luar biasa dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Kabar mengenai kesembuhan ajaib Geraldo dan pernyataan syahadatnya menyebar dengan cepat di seluruh kota. Berita ini tidak hanya menjadi bahan pembicaraan di kalangan jemaat gereja, tetapi juga menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat luas. Banyak orang yang merasa penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka datang dari berbagai penjuru kota untuk melihat langsung kondisi Geraldo yang tampak sehat dan bugar, serta mendengar kisah perubahan besar yang ia alami. Media lokal yang selalu cepat merespon peristiwa-peristiwa luar biasa tidak ketinggalan meliput kejadian ini. Laporan tentang kesembuhan Geraldo yang mendalam dan pernyataannya untuk memeluk Islam menjadi headline di berbagai saluran berita dan surat kabar. Berita ini membuat banyak orang yang sebelumnya tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut akhirnya tertarik untuk menggali lebih dalam dan mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Keajaiban yang terjadi pada Geraldo tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga berdampak besar pada jemaat gereja tempat ia memimpin. Setelah menyaksikan perubahan drastis dalam hidup pendeta mereka, banyak jemaat yang merasa tergerak untuk mencari tahu lebih banyak tentang ajaran Islam. Perubahan yang mereka terjadi pada Geraldo begitu menginspirasi mereka, dan banyak yang mulai membuka pikiran mereka untuk memahami lebih dalam tentang agama yang baru ia peluk. Beberapa jemaat gereja mulai mendatangi ulama-ulama muslim untuk belajar lebih lanjut tentang Islam. Mereka merasa penasaran dengan ajaran yang selama ini mereka ketahui hanya dari sudut pandang yang terbatas. Buku-buku tentang Islam mulai dibaca dan banyak yang mulai merasakan kedamaian yang datang dengan memahami ajaran Islam. Mereka merasa dalam kebenaran yang mereka cari selama ini ada dalam agama ini. Meskipun ada beberapa yang masih merasa bingung dan ragu, namun kebanyakan dari mereka terinspirasi untuk mencari kebenaran yang lebih dalam dan akhirnya menemukan kedamaian dalam agama Islam. Proses ini tidak mudah dan banyak yang memerlukan waktu untuk benar-benar memahami ajaran-ajaran Islam.
Namun, keajaiban yang terjadi pada Geraldo menjadi titik balik bagi banyak orang, membuka hati mereka untuk menerima Islam sebagai jalan hidup yang penuh kedamaian dan keberkahan. Setelah keajaiban luar biasa yang terjadi pada Geraldo, ulama yang membaca Al-Quran di sisinya menjadi tokoh penting dalam proses perubahan spiritual di kota itu. Ulama ini tidak hanya menjadi saksi mukjizat yang mengagumkan, tetapi juga berperan sebagai pembimbing bagi mereka yang tertarik untuk mempelajari Islam lebih lanjut. Dengan sikap yang penuh kasih dan keterbukaan, ulama tersebut menerima setiap orang yang datang kepadanya, siap menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami dan penuh penghormatan terhadap keyakinan masing-masing. Ulama itu mengajak banyak orang untuk mempelajari Islam dengan sikap yang penuh kelembutan, memberikan penjelasan tentang dasar-dasar iman, sholat, puasa, dan ajaran moral dalam Islam. Ia tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga menceritakan kisah-kisah kehidupan para sahabat dan Nabi Muhammad SAW yang penuh inspirasi, mengajak para pencari kebenaran untuk menemukan kedamaian dan kedekatan dengan Allah. Seiring berjalannya waktu, kota tersebut mulai mengalami perubahan yang signifikan, baik secara sosial maupun rohani. Orang-orang yang dulunya terpecah oleh perbedaan agama, kini mulai belajar untuk saling menghargai dan menerima keberagaman keyakinan. Mereka mulai membuka hati untuk memahami ajaran agama lain, terutama Islam yang sebelumnya mereka anggap asing dan tidak mereka pahami dengan baik. Geraldo yang kini telah menjadi seorang Muslim terus berbagi kisah luar biasa yang dialaminya dengan semangat dan penuh keyakinan. Ia bercerita tentang bagaimana kesembuhan ajaibnya menjadi titik balik dari kehidupannya dan bagaimana ia menemukan kedamaian sejati dalam agama Islam. Kisahnya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang ingin memahami lebih dalam tentang Islam dan mencari perubahan dalam hidup mereka. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat ini, baik dari jemaat gereja maupun masyarakat umum, semakin banyak yang memutuskan untuk memeluk Islam. Mereka merasa bahwa kebenaran yang selama ini mereka cari terwujud dalam ajaran Islam. Perlahan namun pasti, kota yang sebelumnya terpecah oleh perbedaan keyakinan mulai hidup dalam suasana yang lebih harmonis, dengan rasa saling menghargai dan kasih sayang di antara sesama. Perubahan sosial dan rohani ini bukan hanya sebuah perubahan individu, tetapi juga mencerminkan transformasi yang lebih besar dalam masyarakat. Geraldo dan ulama tersebut menjadi simbol perubahan, mengajarkan bahwa kedamaian dapat ditemukan dalam menghormati perbedaan dan berusaha untuk memahami kebenaran dari berbagai sudut pandang. Keajaiban yang dimulai dengan kesembuhan Geraldo kini menginspirasi ribuan orang untuk menjalani hidup dengan lebih damai, lebih penuh kasih, dan lebih mendalam dalam pencarian spiritual mereka. Di akhir perjalanan spiritualnya, Geraldo duduk di suatu tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, di bawah naungan pohon yang rindang, ia merenungkan perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dari seorang pendeta Kristen yang terkenal dengan khotbah yang menginspirasi banyak orang, hingga akhirnya menjadi seorang Muslim yang penuh keyakinan. Ia mengenang setiap langkah yang membawanya ke titik ini, dari penyakit yang menghancurkan tubuhnya hingga mukjizat kesembuhan yang tak terduga, dan pertemuan dengan Islam yang memberikan kedamaian sejati dalam hatinya. Geraldo menatap langit yang cerah, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa begitu yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengatur segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Segala yang terjadi dalam hidupnya terasa seperti bagian dari rencana yang lebih besar, dan ia kini merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Cerita ini berakhir dengan pesan yang mendalam. Keajaiban bisa datang kapan saja dan dari siapa saja. Terkadang, perubahan besar dalam hidup datang dengan cara yang tidak terduga, membawa kita pada kebenaran yang sejati. Tidak peduli dari mana kita berasal atau apa keyakinan kita sebelumnya, kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya, membuka hati yang siap untuk menerimanya. Dengan penuh syukur, Geraldo mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya. Ia tahu bahwa perjalanannya baru dimulai, sebuah perjalanan yang kini ia jalani dengan hati yang penuh keyakinan dan kedamaian. Subhanallah, wallahu alam bissawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.